Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan jaringan menggunakan classless interdomain versus variable length subnet mask atau disingkat CIDR versus VLSM. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu subnetting. Subnetting adalah membagi jaringan yang besar menjadi jaringan yang lebih kecil. Tujuan subnetting adapun sebagai berikut. 1. Untuk mengurangi lalu lintas jaringan. 2. Mengoptimalkan unjuk kerja jaringan. Yang ketiga, pengelolaan yang disederhanakan atau memudahkan pengelolaan. Mengidentifikasikan permasalahan. Yang keempat, penghematan alamat IP. Yang kelima, meningkatkan performa kerja jaringan. Yang keenam, menyederhanakan manajemen jaringan. Di sini terdapat metode CIDR adalah di mana suatu network ID hanya memiliki satu subnet mask saja. Sedangkan metode VLSM adalah memberikan suatu network address lebih dari satu subnet mask. Untuk menghitung CIDR, pertama-tama kita harus mengetahui tabel CIDR, di mana terdapat nomor host ke, jumlah host, subnet mask, primas. Seperti tampilan pada layar ini. Subnet mask yang bisa digunakan untuk menghitung subnet pada CIDR sesuai dengan namanya, yaitu dibagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama kelas C, dimulai dari /25 sampai /30 dengan perhitungan pada oktet keempat. Yang kedua kelas B, dimulai dari /17 sampai /30 dengan perhitungan pada oktet ketiga dan keempat. Yang ketiga kelas A, dimulai dari /18 sampai /30 dengan perhitungan pada oktet kedua dan ketiga dan keempat. Contohnya seperti ini, terdapat 192.168.1.0/26, dimana subnet mask dari /26 itu ini 8 tambah 8 tambah 8 tambah 2. Dengan nilai jaringannya harusnya digeser sedikit ke sini, 255.255.255.192. Mencari jumlah subnetnya 2 pangkat X, di mana X itu adalah angka 1 pada oktet keempat. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Mencari jumlah host per subnet 2 pangkat Y kurang 2, yaitu angka 0 pada oktet keempat. Sama dengan 2 pangkat 6 kurang 2 sama dengan 64 kurang 2 sama dengan 62 host. Blok subnet sama dengan 256 dikurang nilai outlet terakhir. Nilai outlet terakhir kita adalah 192. Kita buat tabelnya seperti ini. Ada subnet, host pertama, host terakhir, dan broadcast. Lanjut ke menghitung subnet kelas B. Terdapat 172.16.0.0/25, di mana subnet mask /25 yaitu 8 tambah 8 tambah 8 tambah 1. Dan jaringannya terdapat ini. Jumlah subnet mask, subnetnya 2 pangkat X, di mana X itu kalau kelas B itu kita menghitungnya di oktet ke-3 dan ke-4. Seperti ini. 2 pangkat 9 sama dengan 512. 9 ini dari angka 1 yang di sini berjumlah 9. Jumlah host per subnet 2 pangkat Y kurang 2, di mana angka 0 pada oktet ketiga dan keempat itu dijumlahkan lalu dipangkatkan. Banyaknya angka 0 pada oktet ketiga dan keempat. 2 pangkat 7 kurang 2 sama dengan 128 host. Blok subnet 256 kurang 128. Jadi blok subnet keseluruhannya 0,128. Tabelnya bisa dilihat seperti ini. Menjadi subnet ada host pertama, ada host terakhir, broadcastnya. Sekarang kita masuk ke perhitungan subnet kelas A. Misal diketahui 10.0.0.0/16, kita mencari subnet masknya dulu, /16 ini, lalu ada
seperti ini. Jumlah subnetnya 2 pangkat 8 sama dengan 256. Kenapa 8? Karena angka satunya ada 8. Lanjut, jumlah host per subnetnya itu 2 pangkat 16 karena angka 0-nya ini dan 16 pada oktet yang ke 3 dan keempat. Blok subnetnya seluruhnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai 255. Tabelnya menjadi subnet ada seperti ini. Host pertama, host terakhir, broadcast-nya. Sekarang masuk kita ke variabel length subnet mask. Pengertiannya, VLSM adalah sebuah cara pengelolaan pengelamatan IP lebih struktur dibandingkan sekedar menggunakan VLSM. Perhitungannya lebih terstruktur. Cara menghitungnya lebih terstruktur. Dan contohnya dapat kita lihat seperti ini. Ada 2 LAN. Kita urutkan terlebih dahulu LAN tersebut yang banyak digunakan terlebih dahulu. Di sini kita melihatnya LAN 2 yang paling banyak digunakan, 64 host dan 10 host. Cara menghitungnya, kita pangkatkan 64 tersebut dengan 2 ini dipangkat berapa baru dapat 64. Di sini kita memangkatkan 2 pangkat 6 lebih besar sama dengan 4. Dengan slash, harusnya di sini saya menuliskannya 26. Lalu kita mengurangkan, apabila kita ingin mencari I parentnya, kita mengurangkan alamat yang sudah ada aturannya dengan alamat yang kita punya. Cari P broadcast-nya, kita mengurangkan dengan hasil seperti ini. Rank blok subnet 256 kurang 192 64. Blok subnet kelipatan 64 dimulai dari 0, 0, 64, 128, 192 dan seterusnya. Subnetnya boleh dilihat di ini seperti ini. Subnet pertama, subnet host pertama, host terakhir, broadcast, dan subnet masknya. Lanjut ke LAN 2, 10 host. Sama saja caranya, dan kita mendapatkan seperti ini. Dengan blok subnetnya kelipatan angka 16 dimulai dari 0, 0, 16, 32, 48, 64 sampai 240. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata-kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.